kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kami alami Tuhan sampai hari ini Tuhan. Dan biarlah pada malam hari ini kami boleh menikmati Engkau, menikmati hadirat-Mu dan pribadi-Mu sendiri Tuhan. Jika kami mengangkat tangan kami Tuhan, tanda kami berserah kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah hidup kami Tuhan terus merupakan tanda penyerahan hidup kami Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Dan biarlah iman kami terus diperbarui Tuhan hari lepas hari. Itu juga kekuatan kami di dalam Engkau Tuhan. Dan biarlah yang daripada Engkau kami boleh nikmati dan kami boleh mendapatkannya pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini bagian daripada Engkau dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkannya di dalam tangan-Mu saja Tuhan. Biar Engkau yang beracara dan Engkau yang terus Bapa terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami ucap syukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Mari semua katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku lakukan setiap nyanyi pujian dan pengagungan
Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari angkat suara katakan, ya Yesus telah mati bagiku, ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia
Yesus, biarlah pujian kami Tuhan untuk Engkau untuk selama-lamanya Tuhan. Dan ini umat-Mu Tuhan, kami mau bersuka cita karena sungguh kebaikan-Mu kami boleh rasakan Tuhan. Terima kasih Yesus, yang siap bersuka cita katakan bersama. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita mau bersuka cita dalam Tuhan Yesus. Amin. Seperti orang yang bermimpi, waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menguat dengan bersorak-sorai. Jalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi, waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Jalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pulang membawa berkasnya. Sekali lagi. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi, waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Mari Tuhan katakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang
percaya kita akan menerima janji Tuhan. Amin. Ini yang terbaik kita terima. Mari yang mau berkira, bila kita berkira dan bersuka cita karena Tuhan Allah kita. Amin. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Katakan, minyak yang baru dicurahkan. Say, haleluya, ku bersorak.
Shalom. Puji nama Tuhan. Siapa bersuka cita pada malam hari ini? Amin. Biar sukacita itu menjadi kekuatan kita. Amin. Bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu, janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Yang bersukacita, mari naikkan suaramu, katakan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan, segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Yang bersukacita, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan.
sorak-sorai untuk nama Tuhan. Haleluya. Sekarang duduk kembali sahabat kasih Tuhan. Mari kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hidup kami terjadi seturut dengan apa yang Kau mau Tuhan. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidup. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku.
sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, Sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. biarlah kuasa kemuliaan-Mu terus ada di tempat ini Tuhan. Selama kami beribadah, kuasa-Mu menjamah kami yang hadir. Buat pribadi-Mu nyata bagi kami, sehingga roh takut akan Tuhan akan menguasai kehidupan kami. Isa farala mataha farala kabut ina farala taka. Seha farala daha kuriata tataka badakara labaku. Biarlah kemuliaan-Mu terus menjamah kami Tuhan. Menjamah kami, membaharui kami. Dehe marala mata kabut ina farala taka yanda rala taka yanda. Shikabarala bahasa takarala bakaborianta. Shikababahasa takarala makabarala mataka. Kudus, kudus, kudus. Himakabarala matakaboriata karala maka. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu menjamah kami. Kuasa-Mu Tuhan menjamah kami. Kuasa-Mu Tuhan menjamah kami. Tika bara-bara bata kata karala makaya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Terpuji nama-Mu. Dea makabot endah varalamu. Direle maso Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Nama kabodena waralamu. Ima sandara ladaralamu. Hallelujah, 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 hallelujah.
Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus, ajar kami akan kebenaran firman-Mu. Singkapkan kebenaran firman-Mu kepada kami. Bangkitkan roh iman kami. Dan kami semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, selamat bertemu kembali, selamat beribadah, dan mari kita akan melihat Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 24. Mazmur pasal 24. Kita akan bahas semua pasal ini. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Allah Yakub, Selah. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Nah, ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang sangat dahsyat. Dan tentunya hal ini akan mengobarkan manusia roh kita kalau kita sungguh-sungguh memahami akan firman Tuhan ini. Bahwa ayat pertama mengatakan Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sidang jemaat, dari ayat ini saja seharusnya membuat kita tenang. Karena di sini dikatakan Tuhan yang mempunyai bumi serta segala isinya. Dan Tuhan itu adalah Bapa kita. Kalau kita anak, tentunya kita menyadari bahwa berarti aku aman. Mau sekacau apapun bumi, mau sekrisis apapun keuangan, ya, perekonomian, kita aman. Kenapa? Yang empunya bumi dan segala isinya aja, itu adalah Tuhan kita. Itu adalah Bapa kita. Tentunya kan aman. Kalau kita mau merenungkan ayat, bukan hanya sekedar membaca, saya percaya setiap orang Kristen akan menjadi orang Kristen yang tenang. Itu berarti kerohanian kita dewasa. Jadi kerohanian dewasa itu bukan ditentukan oleh apakah kita menjadi sangat kaya, menjadi penuh dengan urapan, bukan itu ukurannya. Orang dewasa rohani menghadapi apapun itu akan sangat tenang. Kenapa? Karena dia percaya kepada Allahnya. Kembali saya mau katakan, dari ayat pertama saja seharusnya membuat kita tenang. Saya menyampaikan kepada satu gereja bahwa kalau zaman COVID,
Mazmur 91 itu sangat terkenal, ya kan, zaman Covid. Sekarang sudah ditinggalkan. Kalau dulu waktu Covid ada pembacaan Mazmur 91, toh mati juga. Ya, karena bukan hanya orang yang membaca firman Tuhan, ya, tetapi orang yang merenungkan firman itu yang akan mendapatkan manfaatnya. Nah, saya katakan kalau waktu Covid gereja atau ayat yang sangat terkenal itu Mazmur 91. Saya percaya mulai sekarang, mulai tahun ini, ayat yang terkenal nantinya 121. Ya, 121. Nah, ya kita lihat kembali. Saya mau ringkas dulu. Saya ringkas menjadi 3 bagian. Kalau kita perhatikan, Tuhan yang empunya bumi dan dunia serta yang ada di dalamnya. Bayangkan Tuhan, kehadiran Tuhan itu memenuhi seluruh bumi. Ya, itu sudah sangat dahsyat, walaupun tidak semua orang menyadari. Ayo bayangkan sekarang Tuhan yang menyatakan kemuliaannya atas seluruh bumi, sekarang dipersempit lagi pada sebuah gunung, yaitu gunung Tuhan. Anda bisa bayangkan kemuliaan yang begitu dahsyat, yang begitu besar. Sekarang kemuliaan yang besarnya sama itu diletakkan di sebuah tempat yang lebih kecil, yaitu gunung. Hanya sebuah gunung. Bisa bayangkan kemuliaan itu rasanya akan menjadi semakin dahsyat. Ya. Kemudian sekarang dari sebuah gunung, sekarang ini kemuliaan yang sama diletakkan di sebuah gereja. Anda bisa bayangkan? Dengan kemuliaan, tingkat kemuliaan yang sama, sekarang tempatnya dipersempit. Itu yang hadir itu bagaimana kalau kemuliaan Tuhan dinyatakan? Kemuliaan yang sama kemudian diletakkan di sebuah tubuh. Baik tubuh Yesus maupun tubuh orang yang percaya. Dan Anda melihat akibatnya bahwa orang-orang yang menyentuh Yesus, yang sakit semuanya disembuhkan. Sapu tangan yang dipakai oleh Paulus ketika disentuhkan pada orang sakit disembuhkan. Ketika kemuliaan itu memenuhi Petrus, Petrus berjalan dan orang-orang yang dekat dengan Petrus itu disembuhkan. Sekarang pertanyaannya, kemuliaan yang tidak berubah itu, di manakah itu sekarang? Mengapa tidak kelihatan di gereja? Bukankah Tuhan berjanji bahwa Dia akan selalu bersama kita? Lalu kenapa kemuliaannya tidak dirasakan? Tidak nyata, tidak ada yang merasakan, tidak ada yang tahu. Sungguh-sungguhkah Tuhan beserta kita? Ini kan harus kita pertanyakan kan? Jangan hanya sekedar waktu ibadah datang ke gereja setelah itu pulang. Tetapi pertanyaannya, sungguh-sungguhkah Tuhan itu nyata bagi kita? Sungguh-sungguhkah Tuhan beserta kita? Tanggal 17 saya melihat ketika saya menyembah sebelum ibadah mulai, saya melihat 2 malaikat. Tinggi besar dengan pedangnya yang berapi. Ya. Dan saya bertanya pada Tuhan, Tuhan, kenapa kok sekarang 2 panglima tentara perang ini ada di sini? Biasanya 1, saya tanya. Dan Tuhan jawab, karena peperangan yang sedang terjadi dan akan terjadi, ini sekarang berlipat kali ganda. Terutama dengan roh kebingungan dikatakan. Dengan roh kebingungan.
Kalau Anda perhatikan, bukankah sekarang ini banyak orang bingung? Secara umum banyak orang bingung. Bahkan secara khusus pengajaran kekristenan pun banyak yang membingungkan. Satu mengatakan perpuluhan harus, yang lain mengatakan tidak perlu perpuluhan. Yang satu mengatakan doa harus lama menjalin keintiman. Yang lain mengatakan tidak perlu lama, toh sebelum Tuhan kita bicara Tuhan sudah tahu kok. Nah, ya sudah, tidak usah bicara, ya kan? Banyak kebingungan. Yang satu mengajarkan kawin satu kali seumur hidup, dan itu sesuai seharusnya dengan firman Tuhan. Yang lain mengatakan ya kecuali dengan perzinahan, kalau sudah berzinah maka boleh kawin lagi. Yang mana yang benar? Sidang jemaat. Yang mana yang benar? Yang lebih repot lagi, yang ngajarkan yang salah itu lebih terkenal dari yang ngajarkan yang benar. Anda mau ikut yang mana? Nah, ini roh kebingungan yang sedang menerpa kita. Kita dibuat bingung, hadirat Tuhan yang benar itu seperti apa? Kita dikibuli dengan sound system yang begitu canggih, dengan segala penataan kata dari WL yang begitu enak didengar, dan kita anggap itu pengurapan. Bukankah kita bingung? Nah, tanggal 21 dalam satu ibadah juga minggu pagi, saya dibukakan oleh Tuhan tentang penyembahan di surga. Bahwa setiap orang yang berbaju putih itu semuanya tersungkur di hadapan tahta. Tidak ada yang loncat-loncat loh. Saya ada anti loncat-loncat, tetapi saya mau katakan, tidak ada yang loncat-loncat. Ketika mereka ada di hadapan tahta, tidak ada satupun yang berdiri dan melihat dengan tenang tahta itu. Tidak ada. Semuanya tersungkur. Sangat berbeda dengan gereja kebanyakan sekarang. Senyum dong, kok tegang? Saya sedang memberitakan kebenaran yang seharusnya menyenangkan. Ya. Tetapi inilah yang saya lihat. Tanggal 25 saya mendapatkan seorang hamba Tuhan, Pastor Terence Jedidiah Poh dari Malaysia. Itu sungguh-sungguh seorang nabi. Bahkan 30 tahun yang lalu ada seorang hamba Tuhan yang bernubuat bagi gereja saya. Itu pun dia tahu. Dia sebutkan 30 tahun yang lalu. Dia sebutkan. Dan dia datang agak terlambat. Dan dia berlutut langsung di depan. Dia menghadap ke depan, waktu dia menyampaikan firman, dia langsung katakan begini. Ada 2 malaikat di kiri dan di kanan. Dan dia sebutkan malaikatnya seperti apa. Itu jemaat saling berpandang-pandangan. Itu sama persis seperti yang saya katakan. Dan saya bergurau, malaikatnya betah. Tidak pulang. Ya. Malaikatnya betah. Nah, jadi ini loh hadirat Tuhan, dan dia berkata begini. Adalah hal yang aneh kalau kita berkata kita melihat Tuhan dan sikap kita santai di hadapan Tuhan. Karena kalau Anda belajar firman Tuhan dari perjanjian lama sampai kitab Wahyu, setiap orang yang bertemu dengan kemuliaan Tuhan, mau tidak mau, mereka tersungkur di hadapan Tuhan. Kok beda? Sekarang kan begini kan? Ya kan? Saya ada anti. Tetapi cobalah Anda kalau bertemu dengan Tuhan, saya yakin Anda tidak akan loncat-loncat. Ya. Siapa yang pernah bertemu dengan Tuhan secara langsung? Tidak ada? Berarti tidak kenal Tuhan?
Saya mau katakan begini, kalau Anda bertemu dengan Tuhan, roh takut akan Tuhan, yaitu hormat yang kudus akan Tuhan, itu akan menguasai hidup kita. Sungguh akan sangat menguasai hidup kita. Nah, yang jadi masalah, gereja jarang menghadirkan dan mampu menghadirkan, ini loh hadirat Tuhan, ini loh kemuliaan Tuhan. Jarang sekali. Sehingga saya pernah katakan kan, bahwa kita ini harus hati-hati dengan banyaknya pengajaran yang seakan-akan meyakinkan kita bahwa kita pasti masuk surga. Ya, kita harus hati-hati. Kenapa? Dari perumpamaan penabur 4 macam tanah itu kan hanya 1 macam tanah saja kan yang berbuah kan? Berarti 3 macam tanahnya gagal. Kalau itu kita artikan 1/4 saja yang menghasilkan buah, 1/4 saja yang akan diselamatkan, bukankah tidak salah? Dan yang pasti pernyataan ini akan membuat kita berhati-hati, kita lebih sungguh-sungguh untuk mengerjakan keselamatan itu. Tapi kalau percaya Yesus selamat masuk surga. Apa yang memastikan engkau mengatakan selamat? Sungguhkah ada kesaksian batin di dalam hati kita? Kesaksian batin. Kalau tidak ada, hati-hati, hati-hati. Jangan-jangan kita tidak ketemu lagi. Di surga maksud saya. Ya. Nah, ayo kita mulai belajar sungguh-sungguh bahwa kerohanian kita harus meningkat. Ya, kerohanian kita harus meningkat. Jangan mau jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Yuk kita lihat sekarang. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ini tentang Tuhan yang maha kaya, yang memiliki semuanya. Ayat kedua, sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Terjemahan lain mengatakan dialah yang memisahkan air dan daratan. Sederhananya itu. Artinya bahwa Tuhan kita maha kuasa. Yuk, dengan Tuhan yang mempunyai segalanya, kemudian Tuhan yang maha kuasa. Bukankah ini membuat kita tenang kan? Iya. Anda seharusnya membaca ini berandai-andai. Tuhan yang maha kaya itu seperti apa? Sikap Tuhan seperti apa terhadap kita? Apa yang Tuhan akan kerjakan, apa yang Tuhan akan sediakan bagi kita? Maka kita akan tenang. Bayangkan Tuhan yang maha kuasa, apapun yang menyerang kita, mau penyakit, mau santet, mau krisis keuangan, mau perang, mau virus segala macam, Tuhan yang maha kuasa itu ada di dalam kita, ada bersama kita dan melakukan hal-hal yang baik untuk melindungi kita, untuk menaungi kita, untuk mengantisipasi semua yang buruk itu terhadap diri kita. Nah, 2 ayat ini bukankah membuat kita tenang kan kembali? Kenapa banyak yang takut, kenapa banyak yang khawatir, kenapa banyak yang sakit-sakitan? Kalau 2 ayat ini saja begitu dahsyatnya. Sidang jemaat. Allah yang menguasai bumi, Allah yang memiliki bumi dan segala isinya. Sekarang masuk ayat yang ketiga. Sekarang Allah yang tinggal di sebuah gunung, gunung yang kudus. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Dari ayat ini kita tahu bahwa tidak semuanya, ya kan? Tidak semuanya, bahkan ayat 4 ada syarat-syaratnya ada. Di ayat 3 kita sudah tahu ini gaya penulisan Ibrani. Jawabannya sudah jelas. Tidak semuanya
boleh naik ke atas gunung Tuhan, boleh berdiri di atas gunung Tuhan yang kudus. Dan yang pasti di sini, kenapa gunung itu disebut gunung di tempatnya yang kudus? Kalau Anda baca di dalam kitab Keluaran tentang penampakan yang Musa lihat, semak yang berapi tetapi tidak hangus, maka dikatakan Musa, tanggalkan kasutmu sebab tempat ini kudus. Artinya bahwa satu tempat mungkin awalnya tidak kudus, tetapi ketika Tuhan hadir, maka tempat itu menjadi kudus. Ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, maka hidup kita itu menjadi kudus. Ketika gereja lokal seperti ini, kemudian Tuhan hadir, maka tempat ini menjadi tempat yang kudus. Segala kenajisan tidak akan bertahan. Sehingga Tuhan berkata kepada Musa, hati-hati umatmu itu jangan sampai ada yang menyentuh gunung ini. Kenapa? Ketika kekudusan itu tidak, anggaplah supaya kita mengerti, tidak sesuai dengan standar yang Tuhan tetapkan, dan kita tetap memaksa masuk ke dalam kekudusan Tuhan, Anda akan mati. Artinya bahwa kekudusan dari Tuhan yang seharusnya begitu dahsyat dimanifestasikan dalam sebuah gereja, ternyata itu tidak terjadi. Sehingga Anda bisa melihat segala kecemaran bisa terjadi di dalam gereja dan tidak ada rasa takut sama sekali. Orang tetap hidup di dalam dosanya dan mereka bisa beribadah tanpa rasa takut akan penghukuman Tuhan. Dan mereka memang tidak dihukum saat itu, sementara ini. Kenapa? Karena memang Tuhan tidak hadir. Yang saya katakan tentang manifestasi hadirat kemuliaannya. Sudah jemaah. Kami sungguh selama mulai awal tahun ini, hadirat Tuhan dimanifestasikan begitu kuat di gereja kami. Dan bahkan istri saya berkata, oh, cara menyampaikan firman-Nya kamu beda ya. Oh, saya tidak tahu. Tetapi ada jemaat yang kemudian menyalami saya sehabis ibadah. Brur, pewahyuan semua ya. Puji Tuhan, saya jawab. Tetapi saya tahu dan tahu secara pasti hadirat Tuhan sebenarnya keinginan Tuhan juga. Tahun ini dia akan memanifestasikan hadiratnya yang begitu kuat. Di banyak gereja. Di banyak gereja. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Hanya orang-orang pilihan. Tidak semuanya. Tidak semuanya. Artinya orang-orang yang bermain-main dengan dosa. Itu tidak akan pernah bertemu dengan kemuliaan Tuhan. Tidak akan pernah. Padahal sekarang banyak yang mengajarkan. Tuhan tidak pernah marah pada orang berdosa. Tuhan marah kepada dosa. Oh, benar. Tapi permainan kata seperti ini bahaya loh. Dan orang yang menyampaikan adalah pendeta yang sudah bercerai dan kemudian kawin lagi. Dan dia mengatakan, Tuhan tidak marah pada orang berdosa. Karena dirinya tahu bahwa dirinya orang berdosa. Bagi saya, kalau memang sudah cerai, dia hamba Tuhan, cerai, kawin lagi, pokoknya berhenti jadi hamba Tuhan. Kerja aja. Karena seseorang yang sudah seperti itu hancur rumah tangganya. Hamba Tuhan yang hancur rumah tangganya, kawin lagi.
Mau bicara tentang kemurahan Tuhan bagaimanapun, saya mau katakan begini. Bicara dong tentang pernikahan yang kudus. Apakah bisa? Bisakah? Tak bisa. Kenapa kau tidak berhenti jadi hamba Tuhan? Tetap aja lah jadi jemaat biasa. Kan tidak salah kan? Kalau memang yakin mau masuk surga, tetap masuk surga, silakan jadi jemaat biasa. Jangan jadi pengajar lagi. Karena apa yang engkau ajarkan tidak bisa engkau praktekkan. Sidang jemaat. Mari saya ajak kita berpikir. Bahwa yang kudus akan semakin kudus sehingga sangat nyata. Yang cemar akan semakin cemar. Yang lebih berbahaya nanti, yang cemar dianggap benar. Ya. Anda harus belajar sungguh-sungguh firman Tuhan dan biarkan firman Tuhan mengajar Anda. Sehingga ketika Anda bertemu dengan pengajaran yang enak di telinga, tetapi itu tidak sesuai dengan kebenaran, Anda bisa tahu ini tidak benar. Soal pernikahan, saya mau katakan begini. Yuk, mau dibantah ya apa dengan 2 ayat. Aku benci terhadap perceraian. Yang kedua, apa yang sudah dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Berarti selama 2 orang suami istri itu hidup, di hadapan Tuhan pernah diceraikan atau tidak? Tuhan tidak pernah menceraikan mereka. Pak, tapi kan catatan sipil menceraikan. Oh iya, tapi Tuhan tidak pernah menceraikan. Kalau Tuhan tidak menceraikan dan kita kawin lagi, bukankah itu perzinahan? Bisa tangkap? Anda mesti sadar? Loh, ini kebenaran yang harus kita pikirkan kan? Karena kita sedang memasuki waktu-waktu yang penting. Bahwa yang kudus akan semakin kudus, yang cemar akan semakin cemar. Akan terjadi pemisahan besar-besaran. Sungguh. Saya tidak peduli, hamba Tuhan begitu terkenal. Pak Yusa ingin ngundang? Tidak. Kerohanian kita bukan dibangun oleh keterkenalan hamba Tuhan. Kerohanian kita dibangun oleh kebenaran firman tanpa kompromi. Sedang jemaat. Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Bersih tangannya dan murni hatinya. Bolehkah saya mau katakan begini? Orang yang hati dan perbuatannya itu sama. Ya. Sederhananya kan seperti itu. 2 hari Kamis yang lalu dalam ibadah doa, mata rohani saya disingkapkan dan saya melihat Tuhan Yesus hadir. Dengan mukanya yang penuh dengan kemuliaan, jadi tidak kelihatan mukanya, hanya seperti api atau sinar. Dan Tuhan Yesus berkata begini, tidak semua orang akan menerima baptisan api. Semua orang Kristen mungkin bisa dibaptis dengan Roh Kudus, tetapi tidak semua orang akan menerima baptisan api. Hanya orang yang murni hatinya, yang mau datang kepadaku dan menyediakan diri untuk dibakar, lebih dimurnikan lagi oleh apiku. Itu yang aku akan murnikan. Jadi tidak semua orang. Bahwa pemurnian api yang Tuhan akan nyalakan dalam kita, itu sungguh akan menghanguskan segala sekam yang masih ada di dalam kita. Dan Anda bisa bayangkan kalau api yang memurnikan itu terus membakar kita. Itu kan sama aja dengan kedagingan kita itu dihancurkan terus menerus. Kalau sudah kedagingan dihancurkan terus menerus, masakan kita itu masih suka kepada kemewahan,
kepada sanjungan, kepada ego yang begitu kuat. Tidak mungkin sudah. Kita akan hidup sungguh dengan hati-hati karena mempunyai kesadaran penuh bahwa Tuhan bersama kita. Itu loh. Saya tekankan, kesadaran penuh bahwa Tuhan beserta kita. Itu akan membuat kita hati-hati dengan hidup kita. Ya. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Bahwa setan itu tidak membahayakan bagi kita. Tidak. Yang membahayakan itu adalah tipu muslihat dari setan. Ya, tipu muslihat. Apa artinya? Bahwa kebohongan pasti adalah tidak sama dengan kebenaran. Tetapi kalau sampai kita mempercayai kebohongan, dusta sebagai kebenaran, itu adalah tipu muslihat. Mempercayai dusta sebagai kebenaran, itu tipu muslihat. Enggak apa-apa, enggak ke gereja, minggu depan masih ada gereja lagi. Loh, itu kan tipu muslihat kan? Iya kalau sampai minggu depan kita. Kalau sampai hari Kamis. Ya. Nggak ngerti maksud saya. Nggak apa-apa, lanjut aja. Bahwa Alkitab berkata, jangan membiasakan dirimu menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Bagaimana dengan kalimat ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat? Berarti itu jangan sampai terlewati. Bahkan kata ingat itu berarti tidak boleh Anda mengatakan ada alasan lupa saya kalau hari ini adalah waktu ibadah. Iya kan? Ayo jujur. Jarang orang Kristen bulan Januari itu bisa tahu loh. Paskah itu bulan apa, tanggal berapa, jarang. Coba Idul Fitri. Tidak ada loh ayatnya. Ingat orang Kristen, ingatlah tanggalan Idul Fitri. Tidak ada. Tetapi kenapa Anda kok mengingat Idul Fitri, Paskah tidak tahu. Kenaikan Tuhan Yesus tidak tahu. Ya, Pantekosta tidak tahu. Tapi kalau Idul Fitri, ya, tidak pernah lupa itu. Bahwa ayo jangan percaya bahwa dusta itu adalah kebenaran. Dusta adalah kebenaran. Tidak apa-apa. Bercerai kalau atas dasar perzinahan. Itu dusta. Kebenarannya adalah Tuhan benci perceraian. Tidak apa-apa. Tidak ngasih perpuluhan. Mau di perjanjian lama, mau sebelum hukum Taurat, pada waktu hukum Taurat, pada waktu Tuhan Yesus. Ada. Kenapa kok percaya? Bahwa tidak perlu memberi perpuluhan. Anda tidak mau ngasih perpuluhan. Di perjanjian baru tidak ada. Setelah Tuhan Yesus, puji Tuhan. Berarti Anda 100% akan kasih semuanya. Bukan 1/10. Iya kan, jemaat mula-mula kan mainnya enggak 10% kan. Jual rumah, iya kan. Jual rumah. Yang ngasih separuh aja mati kok. Anda jemaat perjanjian baru atau perjanjian lama, atau sebelum hukum Taurat, pilih. Itu sama-sama menyenangkan bagi pendeta. Ya. Tidak cuma, ini soal kebenaran. Anda percaya, saya dari papi sebagai gembala, papi sampai dia dipanggil Tuhan, saya menggembalakan. Saya bisa lihat perbedaan antara jemaat yang beri perpuluhan dan yang tidak memberi perpuluhan.
Sehingga pengajaran dari pendeta-pendeta yang saya mau katakan, belum tentu pernah berhadapan dengan Tuhan secara langsung. Mereka hanya fasih lidah, mereka hanya belajar kulit-kulitnya. Mereka tidak pernah bertemu dengan Tuhan secara langsung. Dan Anda percaya dengan orang seperti itu? Yang hanya pengalamannya mungkin 10 tahun, 20 tahun. Saya dari kecil lihat, bahkan saya bisa mengatakan bagaimana hidup papi, bagaimana hidup saya. Bahwa salah satunya yang membuat perbedaan adalah perpuluhan. Saya tidak usah panjang lebarkan. Tetapi yang membuat perbedaan adalah perpuluhan. Sidang jemaat, apakah Anda percaya pada tipu muslihat iblis? Yang membuat Anda percaya pada dusta, bahwa dusta itu adalah kebenaran. Bagaimana dengan kehidupan doa? Bagaimana dengan kehidupan doa? Anak-anak muda sekarang selalu bangga dengan dirinya yang menganggap dia sahabat dari Tuhan, Tuhan sahabatnya dia, ya kan? Bahkan dibuat nyanyian. Kita adalah sahabat Allah. Allah adalah sahabat kita. Pertanyaannya, berapa jam setiap hari Anda kumpul dengan Tuhan sehingga merasa bahwa Tuhan adalah sahabat Anda? Bagaimana mungkin sahabat hanya ketemu seminggu sekali, itu pun hanya 2 jam diiringi pura-pura tidur waktu khotbah. Ya. Bagaimana mungkin? Anda tidak akan bisa kenal seseorang hanya ketemu sekejap seminggu sekali. Apalagi sampai dalam taraf sahabat. Ya. Jadi ayo jangan percaya pada dusta, bahwa dusta itu adalah kebenaran. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Orang Kristen tidak boleh bersumpah. Jadinya sekarang yang tidak pernah berdusta. Yang tidak mengingkari perjanjian, ya kan? Ketika kita sebagai jemaat, sebagai gereja, ibadah hari Kamis jam 6. Sebenarnya ini kan perjanjian kan? Bahwa yuk kita sepakat ya ibadah hari Kamis jam 6. Dan Anda harus hadir. Kenapa? Ini kesepakatan. Kalau Anda tidak hadir, berarti Anda mengingkari perjanjian. Ini perjanjian kok. Kalau tidak janjian, mana bisa ketemuan seperti ini? Kalau kita mengingkari perjanjian, ya, yang tidak bersumpah palsu. Perjanjian. Jadi kita lihat sekarang bahwa orang-orang yang sampai ke gunung Allah, karena syarat-syarat untuk sampai ke gunung Allah itu ditepati, maka dikatakan dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan, atau terjemahan lain mengatakan kebenaran dari Allah yang menyelamatkan dia. Ada berkat, ada kebenaran yang Tuhan akan berikan. Kita dinyatakan benar. Dan kita diberkati. Saya sudah ibadah terus, tapi kok tidak diberkati? Pertanyaannya, gerejamu menghadirkan hadirat Tuhan atau tidak? Waktu kita beribadah, kita bertemu langsung dengan hadirat kemuliaan Tuhan atau tidak? Sehingga jangan heran, ada orang yang beribadah-ibadah tapi kok tidak diberkati oleh Tuhan. Tetapi kebenaran Tuhan kok tidak nyata dalam kehidupannya. Karena mereka tidak bertemu dengan hadirat kemuliaan Tuhan. Sidang jemaat, Tuhan ingin loh akrab dengan kita. Saya
jarang atau tidak pernah beberapa bulan ini tidur sampai 3 jam lah. Langsung tidak terbangun. Saya akan bangun setelah tidur. Mau tidur jam 10, mau tidur jam 12, mau tidur jam 1. Saya hanya tidur setengah jam atau 1 jam, kemudian saya akan mulai berdoa. Dan saya akan mulai terus berdoa. Saya berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh. Dan hal ini membuat saya ketika membaca firman Tuhan, Tuhan akan hidupkan firman ini. Sehingga saya bisa mendapatkan pewahyuan demi pewahyuan. Dan itu yang membuat Tuhan memberkati saya. Ada yang berpikir, kalau kurang tidur seperti itu, apa tidak sakit? Kalau hanya tidak tidur, bisa sakit. Tetapi kalau kita gunakan itu untuk berdoa, ingat di hadirat Tuhan, itu adalah tempat kita beristirahat. Sehingga tubuh saya justru juga tidak pernah sakit. Berbulan-bulan saya hidup seperti itu. Berbulan-bulan. Saya percaya, saya berkata pada istri saya hanya taat, saya tidak tahu apa yang akan Tuhan kerjakan sebentar lagi. Tetapi saya percaya ini adalah Tuhan yang mempersiapkan kita sehingga ketika kita sudah sampai pada waktu yang ditetapkan Tuhan, di mana Tuhan berkarya, kita akan ada di sana. Ada persiapan ternyata. Ya. Ayat yang ke-6 bahwa tidak semua orang sampai ke atas gunung Tuhan. Tidak semua orang. Semua orang mempercayai di seluruh muka bumi mempercayai tentang Tuhan yang maha hadir. Tetapi tidak merasakan hadirat kemuliaannya. Tetapi yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir. Iya, di seluruh bumi. Tetapi di atas gunung Tuhan, hanya angkatan orang-orang yang menanyakan dia. Berarti awalnya mereka kurang jelas. Karena kurang jelas mereka bertanya. Mereka mau belajar. Orang yang menanyakan dia dan yang mencari wajah-Mu, ya Allah. Yang mencari wajah Tuhan. Kata mencari ini tidak langsung ketemu kan. Tetapi tidak putus asa. Terus mencari. Terus mencari. Terus mencari. Kenapa kok tidak ketemu? Nah mulai berpikir, kenapa kok tidak ketemu? Oh masih ada dosa yang seperti ini. Ini harus disingkirkan. Kenapa belum ketemu? Oh masih ada ini, ganjalan sakit hati. Ini harus disingkirkan. Ketika semuanya sudah diselesaikan, tiba-tiba kita berhadapan dengan kemuliaan Tuhan. Anda harus mencari Tuhan. Sebelum kita diselamatkan, Tuhan yang mencari kita. Tetapi setelah kita diselamatkan, kita bertanggung jawab untuk mencari Tuhan. Karena Alkitab katakan di dalam suratan, ketika berbicara suratan, itu artinya itu ditujukan kepada orang Kristen yang dituntut untuk bertumbuh. Itu suratan. Ya. Di sana juga dikatakan bahwa mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Jadi orang yang belum diselamatkan, Tuhan yang mencari mereka. Tetapi ketika mereka sudah diketemukan Tuhan, diselamatkan, sekarang untuk lebih mengenal Tuhan, kita yang harus cari Tuhan. Dan kita akan berusaha mencari Tuhan. Apa yang menghambat kita gagal untuk bertemu dengan Tuhan, kita akan mulai belajar. Kita akan terus belajar. Sampai tiba-tiba, boom, kita ketemu dengan Tuhan. Saya tidak akan pernah lupa perjumpaan saya dengan Tuhan dalam mimpi. Bahwa dua hal yang terus mempengaruhi kehidupan kerohanian saya hingga saat ini. Pertama, perjumpaan saya bagaimana ketika saya bermimpi, saya tidur dan bermimpi Tuhan Yesus hadir, menumpangkan tangan pada saya, dan saya berbahasa roh dalam mimpi itu. Saya bangun tetap berbahasa roh. Dan saya langsung berdoa, terus berbahasa roh.
Dan kemudian beberapa hari kemudian mami mengatakan, Sak, kamu kok berubah. Perjumpaan dengan Tuhan pasti akan mengubahkan kita. Tidak bisa Anda berkata, saya bertemu dengan Tuhan, tetapi Anda tidak berubah. Tidak mungkin. Karena setiap perjumpaan dengan Tuhan pasti menggetarkan sampai hati kita. Ya. Yang kedua, saya bermimpi lagi. Saya melihat sebuah pohon yang tiba-tiba berbuah lebat tanpa berbunga. Dan saya bertanya, Tuhan, kenapa pohon ini tanpa berbunga terlebih dahulu tiba-tiba berbuah? Dan Tuhan katakan, aku menginginkan hidupmu seperti ini. Jangan biarkan bunga-bunga itu seperti pohon yang berbunga itu menarik perhatian orang. Aku menginginkan engkau untuk berbuah, bukan hanya berbunga, berbuah. Dua hal itu yang mempengaruhi dan terus diingat oleh saya. Sehingga hidup saya selalu berhati-hati. Ada kalanya saya capek, iya, tetapi dua mimpi itu akan mengembalikan saya kepada jalur yang tepat. Oleh karena itu saya katakan, setiap kita seharusnya mempunyai perjumpaan dengan Tuhan. Karena dengan perjumpaan dengan Tuhan ini, ketika kita lelah, ketika kita mulai agak nyeleweng sedikit, kita akan dikembalikan dengan pengalaman perjumpaan Tuhan yang awal itu. Kita akan segera kembali. Ya. Jadi itulah angkatan dikatakan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu. Hanya orang-orang, hanya angkatan yang menanyakan Tuhan. Hanya angkatan yang mencari Tuhan yang akan tiba di atas gunung Tuhan yang kudus. Dan itu sangat dahsyat. Musa mengatakan, aku sampai gemetar ketakutan. Itu loh. Yesaya sampai tersungkur sedemikian rupa ketika bertemu dengan kemuliaan Tuhan. Yang namanya Yohanes, Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu. Berkali-kali dia tersungkur. Bagaimana dengan Daniel? Dikatakan tubuhku lemas. Sampai-sampai Daniel pingsan. Bayangkan kalau kemuliaan Tuhan di perjanjian lama bisa seperti itu. Lalu kenapa kita kok tidak pernah ngalami? Ayo mulai berpikir. Kenapa kita tidak pernah mengalami kemuliaan Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab yang sangat dahsyat ini? Pasti ada yang salah dengan kita. Pasti kerohanian kita tidak sesuai dengan apa yang ditargetkan Tuhan dalam diri kita. Karena kalau diri kita itu sesuai dengan keinginan Tuhan, pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan setiap perjumpaan dengan Tuhan akan membuat kita bergetar. Ya, tidak mungkin kita akan tenang-tenang dalam kemuliaan Tuhan. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Berkali-kali Tuhan memanifestasikan hadiratnya di gereja kami. Dan itu hanya bisa membuat kami berlutut, menangis, berlutut dan menangis. Dan semua orang tahu sehingga mereka tidak akan bingung dengan jam. Mereka semua tahu ini kehadiran Tuhan. Saya berdoa supaya kita semua mengalami hal-hal seperti ini. Sehingga kesadaran akan Tuhan itu kita miliki dimanapun kita berada dan sedang apapun kita. Dan dengan itu kekudusan Tuhan pasti akan termanifestasikan dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-7, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang. Dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad. Supaya masuk Raja Kemuliaan. Bayangkan pintu gerbang yang berabad-abad. Yang tidak pernah dibuka. Yang tidak pernah digerakkan. Bukankah itu akan lengket? Lengket. Bayangkan sekarang Raja Kemuliaan masuk. Dan pintu yang berabad-abad yang tidak pernah dibuka, yang tidak pernah digerakkan, itu harus terbuka. Bisa bayangkan gedung itu bergoncang?
kita bisa bayangkan suara yang terdengar, pintu yang sudah lama tidak dibuka, dan kita yakin kan pintunya tidak sebesar ini kan, pasti jauh lebih besar kan. Dan ketika itu bergerak, bukankah goncangan demi goncangan terjadi? Bahwa sekeras apapun hatimu, ketika Tuhan hadir dan memanifestasikan kemuliaannya di tempat ini, hatimu akan tergerak, hatimu akan digoncangkan, hatimu yang keras itu akan luntur, sehingga engkau akan berubah. Engkau akan dibebaskan, engkau akan mulai bergerak dengan leluasa. Sidang jemaat, goncangan demi goncangan akan terjadi. Iya, ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mungkin engkau di tempatmu akan bergetar. Mungkin engkau akan tersungkur. Biasanya kita tenang-tenang di sebuah gereja. Tenang-tenang. Tiba-tiba engkau mulai bergoncang. Tiba-tiba engkau mulai menangis. Dan engkau tidak bisa menahan. Itu wajar. Kenapa? Karena Raja Kemuliaan hadir dan memanifestasikan kehadirannya. Justru kalau itu tidak pernah terjadi. Kembali saya mau bertanya. Sungguhkah kita gereja Tuhan? Oh iya Pak, saya gereja Tuhan. Sungguhkah kita gereja Tuhan yang dilawat oleh Tuhan? Mulai mikir. Sungguhkah Tuhan hadir di tempat ini? Saya katakan itu tidak terjadi dengan sendirinya. Harus minimal ada satu orang yang mencari Tuhan. Pagi, siang, malam. Harus. Ada generasi yang mencari Tuhan. Ada angkatan yang mencari Tuhan. Supaya masuk Raja Kemuliaan di gereja kita. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Ada yang bertanya, siapa itu Raja Kemuliaan? Kenapa bertanya? Karena memang tidak kenal. Tidak ada yang memperkenalkan. Tidak pernah melihat. Tidak pernah mengalami Raja Kemuliaan itu seperti apa. Kemuliaan Tuhan itu seperti apa. Tidak ada yang memperkenalkan. Sidang jemaat. Harus muncul generasi pencari Tuhan. Yang akan memperkenalkan kemuliaan Tuhan kepada gereja Tuhan sekarang. Bukan hanya di atas gunung. Tetapi sekarang di tempat yang lebih sempit. Anda bisa bayangkan kemuliaan Tuhan. Sehingga jangan heran. Di dalam Kisah Para Rasul ketika jemaat mula-mula berdoa. Tempat itu goncang. Kenapa? Karena Tuhan hadir. Di manakah itu? Di manakah itu? Di manakah itu? Adakah orang yang merindukan? Itu terjadi lagi. Ini akhir zaman. Bahwa Tuhan sedang bergerak. Sudahkah kita juga bergerak bersama dengan Tuhan? Siapakah itu Raja Kemuliaan? Ada yang menjawab, Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Bahwa pintu yang berabad-abad tidak pernah bergerak itu, untuk bisa bergerak, harus ada peperangan. Sehingga Tuhan dinyatakan perkasa dalam peperangan. Tuhan harus mematahkan rantai-rantai. Tuhan harus memutuskan belenggu. Tuhan harus mengusir setan. Tuhan harus menghancurkan kalajengking dan ular itu. Baru pintu itu akan bergerak dengan leluasa. Baru bait Allah akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Harus ada peperangan rohani. Sidang jemaat, sudahkah engkau kuat? Kenapa saya bertanya? Sudahkah engkau kuat? Karena pertanyaan selanjutnya, siapkah sekarang engkau untuk peperangan rohani? Karena kalau tidak ada yang berperang, tawanan tidak akan pernah dilepaskan. Harus ada yang berperang. Saya ditelepon oleh seseorang. Pak Yusa bisa melayani kakak saya untuk dilayani pelepasan. Dan saya bertanya, di Surabaya tidak ada pendeta. Banyak Pak, kenapa kau tidak panggil? Sudah Pak,
Saya undang si A, ini pendeta terkenal. Jawabannya, saya tidak punya karunia dan tidak disuruh Tuhan untuk melayani pelepasan. Tugas saya adalah menyampaikan firman Tuhan. Ya. Saya sudah undang si B, Pak. Jawabannya, saya tidak punya karunia mengusir setan. Saya hanya punya karunia untuk bernubuat. Kenapa? Bernubuat walaupun salah tidak masalah kok. Tidak ada yang minta pertanggung jawab, tidak ada yang menuntut. Tapi kalau Anda mengusir setan, setannya tidak keluar, Anda yang bisa hancur. Artinya, bahkan banyak pendeta pun yang takut pada setan dan mereka sadar mereka tidak punya kuasa. Dan saya mau katakan, saya tidak akan pernah mau diajar oleh pendeta yang tidak punya kuasa. Hanya punya omongan toh, banyak orang bisa. Anda untuk mengusir setan, Anda harus hidup dalam kesederhanaan. Anda harus ada di kamar. Banyak ada di kamar. Terhubung dengan Tuhan. Itu butuh penyangkalan diri. Sekalipun engkau punya banyak uang, engkau tidak bisa ada di mall. Untuk mendapatkan kuasa dan hidup dalam kuasa, engkau harus ada di kamar. Ketika engkau keluar, engkau punya sesuatu dari Tuhan. Dan orang akan tahu. Orang akan tahu. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad. Kenapa harus terangkat? Kenapa engkau tertunduk? Karena kehidupan orang Kristen banyak yang kalah. Sehingga tertunduk. Orang yang kalah itu tertunduk. Tidak mungkin orang kalah mengatakan dengan bergaya, lihat nih aku. Kalau bisa orang lain buta semua. Ya kan? Karena orang kalah. Lihat di sini. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Awalnya tertunduk semua. Tetapi ketika Tuhan mengadakan peperangan, ketika Tuhan mengalami kemenangan dalam peperangan, dikatakan angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Sekarang perhatikan kalimatnya. Bukan Tuhan yang perkasa dalam peperangan lagi, tetapi dia adalah Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Bahwa panglima yang mengalami peperangan ini sekarang menjadi Raja Kemuliaan. Raja yang penuh kemuliaan. Tuhan semesta alam yang berkuasa atas alam semesta. Bayangkan kembali Tuhan semesta alam, Raja Kemuliaan, bukan tinggal di dalam gedung gereja ini lagi, sekarang tinggal di dalam tubuh kita. Seharusnya kan dahsyat sekali. Sangat dahsyat. Kalau sampai kehidupan orang Kristen tidak menunjukkan kedahsyatan. Kalau tidak menunjukkan hal-hal yang istimewa dalam hidup kita. Saya tekankan. Patut diragukan kehadiran Tuhan atas hidup kita. Patut diragukan. Lihat ketika jemaat mula-mula dipenuhi Roh Kudus, mereka semua bergerak. Mereka semua bergerak. Tidak mungkinlah mereka tidak melakukan apa-apa ketika Tuhan ada di dalam mereka. Karena Yesus pun berkata, Bapakku bekerja hingga sekarang, maka anak pun bekerja. Kalau Bapa yang bekerja ada di dalam kita, bagaimana mungkin kita tidak bekerja? Kalau kita tidak bekerja, hanya satu hal yang akan meyakinkan kita. Bapa tidak ada di dalam kita. Mari malam hari ini pikirkan. Bagaimana Allah tinggal di alam semesta. Dalam kemuliaannya mungkin kurang dirasakan oleh banyak orang atau beberapa orang.
Tetapi ketika kemuliaan ini dibawa ke tempat yang lebih kecil, yaitu ke atas gunung, hanya sebuah gunung, kemuliaan Tuhan mulai menggetarkan. Bahkan Musa mengatakan, aku gemetar ketakutan. Dan kemuliaan yang dahsyat ini sekarang dibawa ke sebuah gereja. Anda bisa bayangkan, getaran demi getaran karena kehadiran Tuhan terjadi. Roh takut akan Tuhan mulai menguasai kita. Bayangkan kembali sekarang, kemuliaan yang tetap begitu besar ini tinggal di dalam kita. Anda bisa bayangkan, setan tidak bisa menjamah kita. Anda bisa bayangkan Rasul Petrus. Kenapa orang hanya kena bayangannya saja bisa disembuhkan? Karena Raja Kemuliaan tinggal di dalam tubuh itu. Bayangkan Paulus, bahkan dukun pun tanpa persetujuan dari dukun itu. Setannya diusir, setan pergi. Dan roh yang sama, Tuhan yang sama, itu tinggal di dalam kita. Bagaimana mungkin kita tidak melakukan apa-apa? Bagaimana mungkin tidak ada kedahsyatan? Ayo pikirkan. Biarlah kita semua menjadi generasi pencari Tuhan. Generasi yang mencari Tuhan. Dan generasi yang mengalami perjumpaan dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Bapa, firman-Mu sudah disampaikan. Biarlah hadirat kemuliaan-Mu menjamah semua umat Tuhan di tempat ini. Bahkan kami deklarasikan, setiap penyakit seberat apapun ketika bertemu, berjumpa dengan kemuliaan Tuhan sekarang ini. Semua penyakit diruntuhkan, semua penyakit dilenyapkan, semua kelemahan diganti dengan kuasa Allah, dengan kekuatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kebangkitan Kristus, kuasa kemuliaan Allah menerpa semua jemaat di tempat ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sudah suam dikobarkan kembali. Generasi pencari Tuhan dibangkitkan di gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan Tuhan kuasa kemuliaan-Mu. Berkaryalah lebih lanjut di gereja ini. Berkaryalah atas jemaat-Mu yang haus dan lapar akan Tuhan. Yang mencari wajah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkaryalah Tuhan. Berkaryalah dan terus berkarya. Berkaryalah Tuhan. Berkaryalah. Biarlah setiap umat Tuhan yang mengetahui bagaimana gereja ini didirikan. Kembali ingat perjanjian-perjanjian Tuhan yang diberikan atas gereja ini. Mulai ingat kembali nubuatan-nubuatan yang disampaikan atas gereja ini. Dan kita harus penuh dengan keyakinan. Tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Itu hanya menantikan orang-orang yang mulai mempercayai bahwa nubuatan itu akan terjadi. Itu hanya menantikan orang-orang yang mau mengklaim, mendeklarasikan bahwa Tuhan tidak melupakan janjinya. Bahwa Tuhan pasti menggenapi janjinya. Ingat kembali janji itu. Dan bangkitlah, bangkitlah, bangkitlah. Cari wajah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang istimewa. Di mana kami bisa beribadah. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya kami diberkati, kami diubahkan. Dan rasa haus dan lapar akan Tuhan mulai timbul di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.